Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individual kecerdasan dan kepribadian pada mata kuliah Psikologi Pendidikan ini yang diampu oleh Bapak Chandris Abadi, Magister Pendidikan Konselor. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Triwahyulitasari, Ligia Ramadhani Chandra, dan yang terakhir Selina Juliantini. Langsung saja pada materinya. Yang pertama yaitu perbedaan individual. Tobing mengatakan bahwa setiap individu memiliki perbedaan dengan individu yang lainnya. Hal ini merupakan hal yang wajar, dan perbedaan ini pasti ada dalam sebuah organisasi. Perbedaan ini bukan hanya meliputi hal seperti ras, etnis, gender, namun lebih luas lagi mencakup variabel usia, pendidikan, bahasa, agama, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu macam-macam perbedaan individual. Adapun macam-macam atau jenis perbedaan individual sebagai berikut. Yang pertama yaitu kecerdasan atau inteligensi, berasal dari bahasa Latin intelligere, yaitu menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Dalam bahasa Inggris, pengertian inteligensi yaitu to organize, to relate, to bind together. Inteligensi ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa inteligensi atau kecerdasan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh individu untuk menyesuaikan diri sesuai dengan situasi yang dialami. Yang kedua yaitu kepribadian. Manusia adalah makhluk sosial yang mengandung niat bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari individu lain yang berinteraksi satu sama lain, terutama yang berkaitan dengan interaksi yang disengaja. Perbedaan-perbedaan ini mempengaruhi perilaku mereka di rumah dan di lingkungan lain. Dalam teori kepribadian, setiap orang secara otomatis mengungkapkan karakteristik yang berbeda dari kepribadian lain. Setiap orang memiliki karakteristik khusus dan unik. Kehidupan seseorang meliputi berbagai aspek, khususnya aspek emosional, aspek psikologi, sosial, dan sosial budaya, serta kemampuan intelektual yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam faktor lingkungan kehidupan. Yang terakhir yaitu pengaruh perbedaan individu. Pengaruh perbedaan individu terhadap hubungan antar manusia dalam organisasi. Setiap individu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Ada yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi dan ada yang tidak. Ada yang memiliki tubuh yang tinggi dan ada yang rendah. Semua hal tadi perlu diperhatikan dalam sebuah organisasi, karena dengan memahami perbedaan yang ada pada individu akan memudahkan seseorang untuk memahami orang lain, dan hasil akhirnya akan terciptanya hubungan kerja sama dan saling pengertian antar satu individu dengan individu lainnya. Hubungan yang baik antar manusia dalam organisasi bisa tercipta karena adanya pemahaman yang baik terhadap perbedaan yang terjadi dalam organisasi. Hubungan antar individu akan semakin baik jika mereka masing-masing memahami dan menghargai perbedaan yang ada dalam diri seseorang. Semakin baik seseorang dalam memahami perbedaan individu, maka akan berdampak pada hubungan orang tersebut dengan orang lain dalam sebuah organisasi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.